Sejarah fikih Islam masa Imam Hanbali. Periode sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam melalui beberapa tahapan. Pertama, dalam masa Nabi Muhammad, pada masa tersebut hukum Islam bersumber dari wahyu serta sunnah. Selanjutnya, masuk ke masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa tersebut, hukum berkembang melalui ijtihad para sahabat. Lalu, masuk ke masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan, muncul mazhab dan pembukuan ilmu fikih. Selanjutnya, masuk ke masa kelusuhan pemikiran. Pada masa tersebut, ijtihad menurun dan taklid mendominasi. Terakhir, masuk ke masa kebangkitan kembali. Pada masa tersebut, ijtihad kembali berkembang menyesuaikan zaman. Selanjutnya, periode masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan. Pembinaan dan pengembangan hukum Islam dilakukan di masa pemerintahan Khalifah Umayyah dan Khalifah Abbasiyah. Di masa ini lahir para ahli hukum Islam yang merumuskan garis-garis hukum fikih Islam dan muncul berbagai teori hukum yang masih relevan hingga sekarang, serta gerakan ijtihad dilakukan di mana-mana oleh para mujtahid. Terdapat beberapa faktor yang mendorong penetapan dan perumusan hukum. Yang pertama, wilayah Islam sudah sangat luas. Selain itu, telah ada karya-karya tulis tentang hukum yang dapat dipergunakan sebagai bahan dan landasan untuk membangun serta mengembangkan hukum fikih Islam. Serta telah tersedia pula para ahli yang mampu berijtihad memecahkan berbagai masalah hukum dalam masyarakat. Dalam periode inilah timbul para mujtahid atau imam yang sampai kini masih mempunyai pengikut, yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad Idris, dan Ahmad bin Hanbal atau yang juga dikenal dengan Imam Hanbali. Ahmad bin Hanbal adalah seorang teolog, ahli hukum Islam, dan pelopor mazhab Hanbali. Beliau juga kemudian tumbuh menjadi pribadi yang berwawasan luas dan pekerja keras yang menjunjung tinggi hadis Nabi tentang pentingnya hasil kerja sendiri. Beliau mengembara ke Irak, Suriah, Arabia, dan berbagai wilayah di Timur Tengah. Beliau juga kemudian belajar fikih kepada Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim yang kemudian menulis lebih dari 3.000 hadis dari guru pertamanya, yaitu Hushaim bin Bashir al-Wasiti, serta menimba ilmu dari Imam Asy-Syafi'i dan lebih dari 280 ulama lainnya. Titik paling menentukan dalam hidupnya adalah peristiwa Al-Mihnah, yakni inkuisisi yang diperintahkan Khalifah Al-Ma'mun, yang memaksa para ulama mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad dengan tegas menolak hal tersebut dan mempertahankan keyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang bukan makhluk, yang menjadikan beliau diakui bukan sekedar ahli hadis, tetapi juga sebagai penegak teguh ortodoksi Islam. Sumber hukum ijtihad Imam Hanbali juga memiliki urutan. Pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam paling utama, sehingga jika terdapat pendapat seseorang yang bertentangan dengan Al-Quran, maupun itu adalah dari sahabat Nabi, maka pendapat itu tidak bisa digunakan. Kedua adalah sunnah. Sunnah sendiri berperan sebagai penjelas dan penentu maksud dari ayat-ayat Al-Quran yang maknanya masih umum atau kurang jelas. Ketiga adalah fatwa sahabat. Tingginya pengutamaan fatwa sahabat oleh Imam Hanbali dikarenakan sahabat adalah orang yang menyaksikan wahyu, mendengar takwil, dan mengetahui sunnah, sehingga mereka memahami persoalan dengan sunnah. Keempat adalah memilih salah satu pendapat sahabat yang diperselisihkan. Imam Hanbali akan memilih salah satu berdasarkan kesesuaiannya dengan kandungan nas Al-Quran dan hadis. Kelima adalah hadis mursal dan hadis dhaif. Menurut Imam Hanbali, hadis mursal atau hadis yang sanadnya terputus karena seorang perawi dihilangkan boleh dipakai sebagai dasar hukum jika sumber hukum di atasnya tidak menjawab. Sedangkan hadis dhaif atau hadis yang lemah digunakan oleh Imam Hanbali karena beliau lebih memilih memakai hadis yang agak lemah daripada tidak memakai dalil sama sekali dan mengandalkan akal semata. Terakhir adalah kias. Dalam menggunakan kias, Imam Hanbali tidak hanya berhenti pada kenapa hukum ini ada, tetapi juga melihat apa tujuan dari hukum tersebut. Imam Hanbali melangkah lebih jauh dengan mempertimbangkan hikmah. Ijtihad Imam Hanbali juga memiliki ciri khas. Pertama, beliau sangat berpegang pada pendekatan tekstual dengan menggunakan dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kedua, beliau minim rayu, karena baginya nas dan atsar dari para sahabat lebih kuat. Ketiga, mengutamakan hadis walaupun lemah. Keempat, mengutamakan fatwa sahabat. Selanjutnya terkait relevansi ajaran Imam Hanbali terhadap kehidupan masyarakat zaman sekarang. Yang pertama yaitu untuk menjawab masalah baru yang tidak ada di Nash. Contohnya yaitu persoalan teknologi, ekonomi, dan sosial. Kemudian yang kedua menjadi jambatan antara syariat dan kehidupan modern. Membuat hukum Islam tetap fleksibel, tidak rigid, dan tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, menggunakan penalaran seperti kias dan maslahat dalam penetapan hukum baru menggunakan analogi. Dan yang terakhir, menjaga relevansi hukum Islam agar tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di zaman modern.